Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Tiba, saya dari kelas 11 APHP 2. Saya akan menjelaskan materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pertama, saudagar dan pengusaha lokal Nusantara. Perdagangan internasional telah berlangsung lama, namun narasi sejarah Pelabuhan Baru seringkali dari perspektif bangsa Eropa. Sebelum kedatangan Eropa, telah ada saudagar dan pengusaha lokal Nusantara dengan kekuasaan dan kekayaan yang besar yang bisa melakukan eksplorasi dan perlawanan terhadap kolonial. Posisi geografis Nusantara di jalur perdagangan internasional antara India dan Cina sangat strategis, terutama di Selat Melaka yang menjadi gerbang penghubung berbagai wilayah dan jalur pelayaran penting. Kekuatan politik Nusantara lahir dari jaringan perdagangan antara pulau dan hubungan antara kerajaan besar seperti Sriwijaya, Kalingga, Tarumanegara, Singasari, dan Majapahit dengan kerajaan kecil atau saudagar dengan keuntungan perlindungan rasa aman dan partis. Hubungan saling menguntungkan ketika ketidakamanan muncul. Kerajaan kecil bisa pindah ke naungan kerajaan lebih kuat yang dianggap aman. Yang kedua, perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Peristiwa sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan dari interkoneksi global. Perjanjian Tordesillas pada 1494 membagi wilayah dunia antara Portugis dan Spanyol untuk menghindari perbuatan wilayah yang sama. Portugis dan Spanyol bersaing monopoli perdagangan rempah di Maluku hingga membuat perjanjian Saragossa pada tahun 1529 dan konflik dengan Sultan Ba'abula yang berhasil mengusir Portugis. Foch muncul dan berkuasa di Ambon pada tahun 1611 dan Batavia berperan menggeser kekuasaan Portugis. Hubungan Eropa, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Kekaisaran Habsburg saling bersaing mempengaruhi kolonialisme di Nusantara. Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai dengan 1799 dan Perang Napoleon juga berpengaruh, menyebabkan guncangan pemerintahan Belanda di Nusantara. Yang ketiga, melawan kuasa negara kolonial. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung seragam selama 350 tahun. Banyak daerah melakukan perlawanan lokal. Perlawanan di masa sebelum abad ke-20 masih bersifat kedaerahan, sering dipimpin tokoh lokal. Taktik penjajah menggunakan strategi pecah belah atau divide et impera untuk mengalahkan perlawanan. Contoh perlawanan penting: perlawanan Mataram melawan Foch dengan serangan Batavia pada tahun 1628 sampai dengan 1629. Perlawanan Sultan Ageng Tritasya di Banten melawan Foch. Perlawanan Makassar melawan Foch di Sulawesi. Perlawanan Singit Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dan Timur pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Perlawanan di Sumatera, Perang Padri di Pagaruyung, perlawanan Sultan Mahmud Baron di Palembang, perlawanan di Maluku oleh Sultan Ba'abula di Patimura, perlawanan rakyat Bali atas hak tawan kerang yang dipaksa Belanda, perang Banjar di Kalimantan yang dipimpin Pangeran Antasari. Strategi penjajah dan penguasa lokal kadang bersekutu, kadang berkonflik dengan konsekuensi perlawanan rakyat yang berat. Itulah penjelasan dari saya tentang materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.